Salam anak-anak kami dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas materi di kelas 12 Sejarah Indonesia dengan topik masa akhir Orde Baru dan lahirnya reformasi. Nah di sini kita akan membahas nantinya bagaimana proses lahirnya reformasi itu, yang mana lahirnya reformasi juga menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Nah jadi pada masa reformasi ini nantinya itu berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan sekarang ya. Nah baik, kita akan bahas, tapi sebelum kita bahas apa yang melatar belakangi lahirnya reformasi, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan reformasi itu. Nah, jadi di sini dapat kalian lihat bahwa reformasi itu adalah suatu perubahan tatanan peri kehidupan yang lama dengan tatanan peri kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Nah, itu dia pengertian daripada reformasi ya. Nah, beda halnya dengan revolusi. Kalau revolusi itu bisa diartikan perubahan secara cepat atau juga perubahan secara total ya. Nah kemudian kita masuk faktor penyebab munculnya reformasi itu sendiri. Tentu jawabannya adalah karena terjadinya multi krisis. Nah di sini ada dua kata, multi dan krisis, berarti multi artinya banyak. Nah jadi di sini nanti terjadi banyak krisis terutama pada akhir pemerintahan Orde Baru ya. Nah krisis apa saja itu? Yang pertama ada krisis politik, yang kedua ada krisis ekonomi atau sering kita kenal dengan istilah krisis moneter ya. Nah kemudian ada lagi krisis hukum dan juga krisis kepercayaan. Nah keempat krisis ini nantinya yang melatar belakangi lahirnya reformasi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu krisis politik ya. Nah jadi pada akhir pemerintahan Orde Baru atau sebelum lahirnya reformasi nanti terjadi beberapa krisis politik. Misalnya ya terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah penyimpangan yang dimaksud misalnya adanya nepotisme dalam pemilihan anggota MPR ya. Nah jadi pada awalnya sebelum Undang-Undang Dasar kita diamandemen, lembaga tertinggi negara kita itu kan MPR ya, tapi dalam prakteknya nanti MPR atau anggota MPR itu tunduk kepada eksekutif ya atau presiden begitu. Nah kemudian yang kedua, sering terjadi yang namanya penculikan terhadap beberapa LSM dan juga aktivis ya. Nah atau boleh juga kita artikan bahwa pada masa akhir pemerintahan Orde Baru nanti itu kebebasan atau pers itu sangat dikekang ya. Nah yang ketiga, krisis politik yang ketiga itu adanya pelarangan terhadap golongan oposisi ya dalam pemerintahan. Kemudian yang keempat itu terjadi kerusuhan politik terutama pada saat menjelang pemilu 1997 ya. Nah ini kerusuhan ini nanti terjadi di daerah Situbondo, Tasikmalaya, Pekalongan, Medan, Singkawang, dan juga masih banyak daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Nah itu kerusuhan politik. Kemudian terjadinya kerusuhan politik tadi itu nanti menyebar ke isu atau konflik agama dan juga etnis ya. Nah dan itu sangat berbahaya pada saat itu, karena itu sangat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah kemudian yang keenam, yang menjadi krisis politik yang keenam yaitu terbitnya 5 paket undang-undang politik yang dianggap ini menjadi sumber ketidakadilan ya, yaitu dapat kalian baca di sini. Nanti ada Undang-Undang nomor 1 sampai 1, 2, 3, 5, 8 ya, itu tahun 1985. Nah misalnya itu Undang-Undang nomor 1 nanti tentang pemilihan umum ya. Nah ini yang menjadi sumber ketidakadilan pada saat itu, sehingga banyak tuntutan-tuntutan terhadap pemerintahan ya. Nah itu krisis-krisis politik yang terjadi. Kemudian kita masuk krisis hukum. Nah ternyata dalam bidang hukum juga terjadi krisis, artinya terjadinya misalnya yang pertama pelaksanaan hukum pada masa Orde Baru itu terdapat banyak ketidakadilan ya.
Nah, dalam hal ini dapat kita lihat misalnya nomor 2, kekuasaan kehakiman itu tidak sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang mana dalam pasal ini itu kan dikatakan bahwa kehakiman itu kan bertindak secara independen tanpa campur tangan pihak asing atau pihak lain ya. Namun kenyataannya nanti kekuasaan kehakiman itu sering diintervensi ya. Nah, oleh penguasa ataupun para pejabat, dan hukum sering direkayasa. Nah, inilah nanti yang menyebabkan bahwa hukum itu tidak ditegakkan seadil-adilnya ya. Nah, jadi itulah makanya dikatakan terjadi krisis hukum. Nah, selanjutnya kita masuk krisis ekonomi, dan yang paling pokok yang melatar belakangi atau yang paling mendasar ya, yang melatar belakangi lahirnya nanti reformasi itu adanya krisis ekonomi ya. Nah, kita bahas apa sih krisis ekonomi ini. Nah, sebenarnya krisis ekonomi ini nanti dialami oleh dunia ya. Nah, yang mana krisis ekonomi ini atau krisis moneter ini berawal dari negara-negara yang ada di Asia ya, terutama nanti negara yang paling pertama itu terkena krisis moneter adalah negara Thailand ya. Nah, kemudian menyebar sampai ke negara kita, negara Indonesia. Nah, seperti apa krisis ekonomi yang dimaksud? Yang pertama, utang luar negeri Indonesia pada saat itu tahun 1997 itu sangat tinggi sekali ya. Nah, itu ada sekitar kurang lebih 137 miliar US dollar ya. Itu baik utang swasta maupun negara. Nah, kemudian terjadinya penyimpangan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, kita ketahui bahwa di sini adalah pasal 33 ini adalah bahwa hal-hal yang vital itu kan dikuasai negara dan diperuntukkan untuk rakyat. Nah, kemudian ada yang ketiga, pola pemerintahan yang sentralistis. Nah, artinya sistem pemerintahan yang sangat terpusat ya. Nah, kemudian yang keempat, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme ya. Nah, kemudian banyak bank yang bermasalah. Nah, dikatakan bank bermasalah di sini karena terjadinya kredit macet ya, yang pada awalnya bank itu memberikan pinjaman atau dalam bentuk kredit kepada pengusaha-pengusaha. Namun karena terjadinya krisis moneter tadi, maka para pengusaha tidak lagi mampu mengembalikan kreditnya, sehingga bank mengalami kemacetan ya, sehingga nanti uang yang terkumpul dari tabungan dalam bentuk tabungan itu tidak bisa dikembalikan kepada rakyat. Nah, inilah nanti yang menyebabkan sehingga terjadinya krisis tadi ya. Nah, selanjutnya kelangkaan barang kebutuhan ya. Nah, jadi kalau sudah terjadi kelangkaan barang kebutuhan, tentu harganya sangat melonjak tinggi ya. Nah, oleh sebab itu nanti akan diikuti yang namanya inflasi berat ya. Nah, terjadi kenaikan harga yang sangat mahal. Kemudian terjadinya kelaparan ya. Karena kelaparan ini tadi diikuti oleh terjadi kelangkaan ya kebutuhan. Kemudian pola pemerintahan yang sentralistik ya tadi. Kemudian ke-10 ada sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini maksudnya ekonomi itu dikuasai oleh beberapa kelompok atau para konglomerat begitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1997 sampai 1998 itu nanti pertumbuhan ekonomi kita itu menjadi 0% ya. Nah, itu dia. Selanjutnya juga masih dalam krisis ekonomi, di sini nanti nilai tukar rupiah kita itu terhadap dolar Amerika Serikat itu sangat anjlok ya, yang mana dari awalnya itu dari 2.300 per dolar menjadi 16.000 rupiah per dolarnya ya. Nah, inilah nanti yang menyebabkan sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut di dalam negeri kita ya. Nah, tidak lagi mampu membeli bahan baku dari luar dengan melonjaknya dolar ya. Nah, kemudian selanjutnya maraknya perusahaan yang melakukan PHK. Nah, jadi dampaknya ini dia ya. Nah, setelah nanti banyak perusahaan yang gulung tikar, maka tentu mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya, sehingga nanti banyak atau bertambahnya pengangguran di Indonesia ya. Nah, setelah pengangguran bertambah, tentu nanti kriminal juga akan meningkat ya. Nah, sehingga itulah yang dikatakan dengan krisis ekonomi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke krisis kepercayaan. Jadi dari awal tadi sudah jelaskan bahwa terjadinya krisis hukum, politik, ekonomi. Nah, jadi puncaknya itu pada 12 Mei 1998 ya, terjadi penembakan terhadap mahasiswa Trisakti oleh aparat ya. Nah, kenapa? Karena di sini nanti mahasiswa sudah mulai melakukan demonstrasi karena sudah hilang kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru pada saat itu ya. Nah, namun adapun nanti mahasiswa Trisakti yang gugur, misalnya ada Elang Mulia Lesmana, ada Heri Hertanto, ada Hendriawan Lesmana,
kemudian Hafidin Royan ya. Nah, jadi mereka ini sering disebut dengan pahlawan reformasi lah ya. Nah, mereka menjadi korban pada saat mereka menuntut lahirnya reformasi. Nah, kemudian setelah itu nanti tuntutan mundurnya kepada Soeharto itu semakin meluas ya. Nah, adapun nanti 4 tokoh yang juga menuntut agar pemimpin atau Soeharto pada masa Orde Baru itu mengundurkan diri. Nah, misalnya ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Megawati, dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono X. Nah, keempat tokoh ini sering disebut dengan tokoh deklarasi Ciganjur ya. Nah, itu dia. Nah, ini dokumentasinya ya, tokohnya. Oke, kita lanjut. Agenda Gerakan Reformasi 1998 ya. Nah, agendanya kalau dikatakan agenda berarti agenda tuntutan daripada para mahasiswa yang turun ke jalan pada saat itu. Yang pertama, mereka menuntut agar Soeharto dan kroni-kroninya itu diadili, karena di sini nanti dianggap mereka melakukan penyimpangan tadi, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, yang kedua nanti para mahasiswa yang menuntut agar dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena banyak beberapa pasal di Undang-Undang Dasar tidak lagi mampu mengikuti perkembangan zaman ya, jadi perlu dirubah. Itu artinya amandemen. Kemudian hapuskan dui fungsi ABRI. Nah, kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru ABRI itu mempunyai 2 fungsi ya, fungsi pertahanan dan juga politik ya. Nah, kemudian menuntut agar otonomi daerah yang seluas-luasnya ya. Nah, terus adanya supremasi hukum, dan yang terakhir adanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Jadi anak-anak kami sekalian, ada 6 agenda gerakan reformasi pada tahun 1998 ya. Nah, seperti apa kronologis lahirnya reformasi itu? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu pada pertengahan 1997 Indonesia itu dilanda oleh krisis ekonomi atau sering disebut dengan krisis moneter ya. Nah, kemudian awal Maret 1998 itu Soeharto kembali terpilih menjadi presiden ke-7 kalinya. Nah, ini nantinya yang membuat banyak para masyarakat atau mahasiswa marah karena sudah hilang kepercayaannya, menginginkan pemimpin yang baru ya pada saat itu, tapi kenyataannya kembali menang dalam pemilu itu. Nah, artinya di sini nanti demonstrasi semakin memanas ya. Nah, kita lihat di sini mahasiswa mulai turun ke jalan menyuarakan tuntutan reformasi tadi ya. Nah, jadi puncaknya itu nanti 12 Mei 98 terjadi tragedi Trisakti tadi ya. Nah, penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti oleh para aparat ya. Nah, kemudian tanggal 13 dan 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan massal di Jakarta dan kota-kota lainnya ya. Nah, ini sering kita kenal dengan istilah penjarahan ya. Nah, jadi di sini masyarakat atau rakyat itu semakin ganas ya. Nah, jadi ini puncaknya. 19 Mei 98 mahasiswa menduduki gedung DPR MPR ya. Nah, kemudian 20 Mei 1998 Presiden ingin membentuk komite reformasi, namun para mahasiswa tetap menolaknya, dan akhirnya nanti anak-anakku sekalian 21 Mei 1998 itu Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan ya. Nah, jadi pada tanggal itu juga dapat kita katakan berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan juga sekaligus lahirnya Orde Reformasi begitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham. Ini beberapa dokumentasi pada masa Orde Reformasi yang menuntut lahirnya reformasi itu ya. Nah, dapat kalian lihat saja. Oke, ini dia dokumentasi tragedi Trisakti tadi ya. Oke, ini dokumentasi daripada mahasiswa yang telah menduduki gedung MPR dan DPR kita. Nah, ini proses pengunduran diri daripada Soeharto, tepatnya 21 Mei 1998. Dan ini pengangkatan atau pelantikan Habibie sebagai presiden. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Materi kita berikutnya kita akan membahas
perkembangan politik dan ekonomi setelah nanti lahirnya reformasi itu sendiri ya. Nah, kita akan membahas satu persatu bagaimana kehidupan atau perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi yang diawali nanti dari Presiden Habibie, kemudian Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Joko Widodo begitu ya. Nah, itu akan kita bahas satu persatu. Nah, sampai di situ materi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.